salli ala Muhammad. Nabinya pintar, nabinya cerdas, guru-gurunya pintar, guru-gurunya cerdas, masa murid-muridnya bodoh. Masa umat Islam bodoh ya. Umat Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan pernah ditinggal, tidak pernah akan ditinggalkan oleh Allah. Walaupun Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal dunia, namun Allah tetap mendampingi umat Kanjeng Nabi Muhammad melalui pewaris-pewarisnya Rasulullah, melalui pewaris-pewarisnya Kanjeng Nabi, yaitu para ulama. Cintailah ulama ya. Cintailah ulama-ulamanya Allah, pewaris-pewarisnya Rasulullah. Jangan hanya menimba ilmu saja, namun cintailah ulama-ulama Allah, cintai guru-guru kita, cintai kiai-kiai kita, ambil hatinya, rebut hatinya, karena hakikat dari keilmuan berada dalam hatinya, berada dalam cintanya. Kalau kita sudah dicintai oleh guru-guru kita, kalau kita sudah dicintai oleh kiai-kiai kita, tandanya kita juga dicintai oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah mencintai kita, tandanya juga Allah mencintai kita ya. Kalau guru kita sudah ridho kepada kita, tandanya Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad juga ridho kepada kita. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad sudah ridho kepada kita, berarti Allah juga ridho kepada kita ya. Orang tua jisim, orang tua kandung kebanyakan melihat dari sisi materi saja. Ingat, orang tua kandung, orang tua jisim hanya melihat anak-anaknya dari sisi dohiriyah saja, dari sisi fisiknya saja, dari sisi dohirnya saja. Namun kalau orang tua yang hakiki, yaitu para guru-guru kita, para kiai kita, melihatnya adalah uhrawinya, batinnya, sambungannya, keimanannya, ketakwaannya kepada Allah. Itu bedanya. Makanya orang tua itu dibagi dua. Ridho kedua orang tua itulah merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama orang tua jisim, orang tua kita, orang tua kandung kita, bapak dan ibu kita, abah dan umi kita, papi dan mami kita. Namun orang tua hakiki adalah guru-guru kita yang mengajak kita lebih dekat kepada Allah, mengajak kita untuk lebih bertakwa kepada Allah. Kedua orang tua inilah yang kita harus mendapatkan ridho dari mereka. Ridho kedua orang tua kita inilah merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah fi ridal walidaini wa suhdullah fi suhdil walidaini. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syu'lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني جل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Ihsan, orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik fima razaqtana wa ij'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'al wajhan fid dunya wal akhirati wa fil muqarrabin katsiran nawali ya hasanan fi 'alihi ya qaiman bil zawal ya mubdi'an bil mithal balagha alhamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdzi warzuqna al hikmah wa ilham al malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tazahan wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli dhanbin wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli fa ya rabbi mati'ani bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mawlai wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmi wa laylati ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immati bihim yaghfirul ghaffaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al-'izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Surah At-Taubah 103. A'udzu billahi minan nar. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim
بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من النار وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. صدق الله العظيم. خذ من أموالهم صدقة. Hud, ambillah wahai kanjeng Nabi Muhammad, min amwalihim, dari harta-harta mereka, sedekatan, sebagai sedekah, tutahhiruhum, yang mana sedekah itu tutahhiruhum, untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan juga untuk mensucikan mereka, biha, dengan harta yang disedekahkan, wasalli alaihim, dan sambunglah atas mereka, inna salataka, sesungguhnya sambunganmu wahai kanjeng Nabi Muhammad, sakanun lahum, membuat damai tenang bagi mereka, wallahu sami'un alim, dan ingat bahwa Allah maha mendengar, alimun, dan maha mengetahui. Allah itu maha mendengar kerentek yang ada di hati kalian, kerentek yang ada di hati kita, kerentek yang ada di benak kita. Allah itu maha mendengar, maha mendengar Allah itu terhadap bisik-bisikan kita. Dan ingat, Allah itu alimun, maha mengetahui apa yang ada di dalam kerentek kita, kerentek baik maupun kerentek jelek. Makanya Allah itu kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu maha mendengar. Makanya nggak boleh bisik-bisik, makanya nggak boleh kerentek sing elek. Alimun, Allah itu maha mengetahui apa yang disembunyikan, apa yang dikarepi. Allah itu maha mengetahui. Makanya harus pandai-pandai bersyukur. Kita diberi kesehatan oleh Allah, harus pandai-pandai bersyukur. Kita diberi kesehatan, pergunakan kesehatan itu ke arah untuk beribadah kepada Allah. Diberi umur yang panjang, pergunakan umur kita untuk beribadah kepada Allah. Termasuk diberi harta yang melimpah, diberi kelebihan dalam hal ekonomi, pergunakan semua itu untuk ibadah kepada Allah. Jadi orang yang bersedekah berarti dia mempunyai kelebihan. Sedekah di sini ada dua.
Ada sedekah wajib namanya zakat. Ada sedekah sunnah namanya sedekah. Semua itu bisa terjadi bagi orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah berupa harta, terutama berupa kekayaan hatinya. Banyak orang yang berharta, banyak orang yang kaya raya, namun hatinya tidak kaya, pasti mereka pelit, pasti mereka kikir, gak mau bersedekah. Makanya kaya yang sebenarnya adalah kaya hatinya. Laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghinan nafsi. Jadi kaya yang sebenarnya bukan kaya yang hanya banyak harta bendanya, namun kaya yang sebenarnya adalah kaya hatinya. Makanya dididik oleh guru-guru kita untuk kita memulai kekayaan itu dari kaya hatinya. Dengan cara apa? Loman. Dengan cara apa? Suka memberi. Dengan cara apa? Suka bersedekah. Itu yang diajarkan oleh para kiai kita. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kita. Bukti kalau kita sudah loman, suka bersedekah, bukti bahwa kita adalah betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukti keimanan. Tatkala kita bersedekah, tatkala kita berinfak sedekah, tatkala kita berzakat, semua itu bukti keimanan kita kepada Allah. Kita pergunakan kesehatan kita pergunakan umur kita pergunakan kecerdasan kita pergunakan harta kita, semuanya di jalannya Allah. Bukti bahwa kita beriman kepada Allah. Gak usah khawatir kalau keimanan kita sudah betul-betul mancep berada di dalam hati kita, semua urusan kita Allah yang akan menanggungnya. Kita mempunyai permasalahan seperti apapun, Allah yang akan memberi jalan keluarnya. Kita juga kesulitan dalam ekonomi, Allah yang akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka sebelumnya. Kuncinya beriman kepada Allah. Kuncinya beriman. Kalau kita sudah beriman dan kita sudah mendapatkan mahkota takwa dari Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, kemudian kita sudah mendapatkan mahkota takwa dari Allah, maka setiap permasalahan yang kita hadapi, Allah langsung yang akan memberi jalan keluarnya. Dalam semua hal, termasuk dalam ekonomi, Allah yang akan memberi rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Harus diyakini itu. Intinya beriman. Jangan sampai iman kita hanya di bibir saja. Jangan cuma omong doang ya. Kalau iman kita hanya di dohir saja, iman kita hanya di bibir saja, namun di dalam hati kita tidak beriman, pastilah kita dikategorikan kepada kelompok orang-orang munafik. Jadi orang munafik itu imannya cuma di bibir saja, di dalam hatinya tidak ada sama sekali. Makanya orang munafik itu ayatnya ada 3. Tatkala berbicara selalu
berbohong. Tatkala berjanji selalu ingkar. Tatkala diberi amanah berkhianat. Semua menafikan adanya Allah. Kenapa kok berani berbohong? Padahal Allah Maha mendengar. Kenapa kok berani berbohong? Karena Allah Maha mengetahui. Kalau pancet bohongnya itu dikerjakan, berarti menyediakan Allah, mentiadakan Allah, menafikan Allah bahwa Allah Maha mendengar, menafikan Allah bahwa Allah Maha mengetahui. Koyo gak ono Allah. Kok enak men selalu berbohong. Kok enak men tak kala berjanji selalu ingkar. Kok enak men tak kala diberi amanah selalu berkhianat. Itu penyakit. Harus kita dikeluarkan dari dalam dada kita. Bermohon kita kepada Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit kita kecuali Allah. Makanya sedekah, infak sedekah daf'ul bala. Sedekah itu menolak bala, menolak penyakit, termasuk penyakit hati. Sedekatan tutahhiruhum, untuk membersihkan hati-hati kita, jiwa-jiwa kita. Bukan cuma dibersihkan, wa tuzakkihim, namun disucikan. Jiwanya disucikan. Hartanya juga disucikan, dibersihkan, disucikan, double ya. Makanya sedekah, dikhawatirkan harta-harta yang kita miliki dari harta yang kurang baik. Harta-harta yang kita miliki kita dapatkan dari jalan yang kurang baik, dari jalan yang haram, dari harta yang haram, dari bisnis yang haram. Ada kebohongan di dalamnya. Makanya sedekah. Bagaimana supaya kita dapat bersedekah? Kita harus banyak uangnya, kita harus banyak hartanya. Jadilah pribadi-pribadi yang kaya raya dermawan. Dengan cara apa? Bekerja. Gimana kita mau berinfak sedekah kalau kita nggak punya uang? Makanya bekerja. Salah satunya pekerjaan yang diridhoi oleh Allah adalah berdagang. Berdagang ini salah satu pekerjaan yang membuka rahmat dari Allah. Keberkahan diturunkan oleh Allah lewat berdagangnya. Makanya disunahkan oleh Kanjeng Nabi untuk kita bekerja melalui jalan, salah satunya adalah berdagangnya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan perdagangan jual beli dan mengharamkan riba. 276 Al-Baqarah, 276 Al-Baqarah. Hanya ndang ditutukno, dihatamno, ndang dihatamkan tuh. Cuma 3 juz aja enggak hatam. Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Yamhaqullah, Allah menghancurkan riba. Yamhaqullahu riba, Allah menghancurkan riba. Wa yurbis shadaqah, dan Allah menyuburkan sedekah. Ingat gimana? Innallaha, lanjutannya, wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Ingat bahwa Allah
tidak mencintai setiap kekafiran dan dosa-dosa. Ini nggak mau Allah itu. Terhadap kekafiran, menolak kebenaran, dan mendawamkan dosa-dosa. Allah itu tidak suka terhadap orang yang melakukan kekafiran dan berbuat dosa. Kalau diberitahu, kalau dinasihati, jangan dikafiri. Jiwanya itu loh, jangan dikafiri. Orang mukmin itu membuka dadanya lebar dari nasihat. Terima nasihat itu kalau untuk kebaikan kita. Dinasihati itu karena dicintai. Kalau nggak dicintai, ngapain dinasehati? Buka dadanya lebar-lebar. Terima nasihat yang membangun, terima nasihat yang memperbaiki jiwa kita. Terima. Jangan ditutupi, jangan terus berbuat dosa ditambahi dengan dosa-dosa. Setelah dinasehati nggak mau, kemudian ngambek. Jangan ditambah-tambah dosanya itu, malah tertutup hatinya jadi petang nanti. Bersedekah, sering kita sampaikan tentang sedekah. Misalkan kita diberi uang 10.000 rupiah untuk buat makan di siang hari, mulai dari pagi kita belum makan. Kemudian kita sama guru kita diberi uang 10.000 rupiah untuk membeli makan di siang hari. Kemudian tatkala kita ke warung untuk membeli makan dengan uang 10.000 rupiah, kita bungkus karena kita akan memakannya di rumah. Di dalam perjalanan ada seorang pengemis lagi kelaparan. Apa yang harus kita lakukan? Pastinya kalau kita beriman kepada Allah, apa yang kita barusan beli dari warung, kita berikan kepada pengemis yang kelaparan. Karena Allah mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Tidak akan kita oleh Allah dibiarkan dalam kelaparan. Tidak akan, asalkan keimanan kita kepada Allah di nomor 1 kan. Berikan, jangan kebanyakan mikir. Kalau orang munafik, orang yang ada penyakitnya di dalam hatinya, orang yang tidak beriman kepada Allah, mikirnya beribu-ribu kali. Aku mulai dari pagi belum makan. Terus sekarang tak kala beri makan, kok ada orang datang ngaku-ngakunya nggak makan. Terus kalau aku kasihkan, nanti sore aku nggak makan lagi, malam nggak makan lagi, bisa mati kelaparan. Itu pikiran dari orang yang tidak beriman kepada Allah. Allah itu tidak zalim, Allah itu tidak akan pernah mendolimi terhadap hambanya. Yang penting hambanya betul-betul beriman kepada Allah. Jadi sedekah itu membersihkan harta kita. Sedekah itu mensucikan jiwa kita. Washolli alaihim, dan sedekah itu menyambungkan alaihim, atasnya. Sambungan inilah yang kita cari, wasilah inilah yang kita cari. Ternyata sedekah yang kita lakukan, zakat yang kita keluarkan, itu semua menyambung kepada Allah melalui wasilah, yaitu Rasulullah. Inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya sholataka, sambungan kepada engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, wasilah lewat engkau wahai kanjeng Nabi Muhammad, sakanun, akan menciptakan sakinah,
akan menciptakan ketenangan lahum bagi mereka dalam jiwa-jiwa mereka. Jadi sedekah itu adalah nyambungnya diri kita kepada apa yang dilakukan oleh kanjeng Nabi, apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, apa yang pernah diperintahkan oleh Rasulullah, menciptakan sakinah, menciptakan sejahtera, menciptakan kedamaian di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui annallaha, sesungguhnya Allah, huwa, dialah Allah, yaqbalu taubatah, menerima taubat-taubat kita, an ibadih, dari hamba-hambanya, wa ya'khudus shadaqat, dan Allah menerima, mengambil dari sedekah-sedekah kita hambanya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah, huwa tawwabur rahim, dialah penerima taubat lagi Maha penyayang. Inilah bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan berinfak sedekah, dengan bersedekah, dengan berzakat. Itulah bentuk rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita harus pandai-pandai bersyukur agar kita dibahagiakan oleh Allah. Jadi kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, pandai-pandailah bersyukur kepada Allah. Kuncinya itu. Dengan cara apa? Berinfak, sedekah, berzakat. Ya. Allah itu as-syakur, Allah itu as-syakir. Allah juga zat yang maha menerima syukur. Ya. Syukur itu yang sedikit dianggap banyak oleh Allah. Allah itu mempunyai sifat syakur, sifat syakir, yaitu apa yang diberikan oleh hambanya walaupun sedikit, tapi Allah menganggapnya banyak. Ujamkan betul-betul dalam hati kita agar kita pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sedikit, tapi sedikitnya Allah beda dengan sedikitnya kita. Sedikit ilmu yang Allah berikan hanya setetes air di lautan, diibaratkan setetes air di lautan. Sedikitnya itu namun dipergunakan, diambil oleh seluruh makhluknya yang ada di atas dunia. Ya. Wa qul i'malu, dan katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad kepada umatmu, katakan a'malu, bekerjalah kalian. Ini perintah untuk bekerja, jangan hanya berpangku tangan. A'malu, bekerjalah mereka, bekerjalah kalian. Fasayarallahu amalakum, maka melihat siapa Allah amalakum, terhadap amal-amal kalian. Begitupun wa rasuluhu, begitupun Rasulullah juga melihat. Wal mu'minun, dan juga orang-orang yang beriman juga ikut melihat. Makanya bekerja. Kita diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah a'malu, untuk bekerja. Kalau kita bekerja, fasayarallahu amalakum, maka melihat siapa Allah terhadap amal-amal kalian. Allah maha melihat. Namun yang Allah fokuskan adalah melihat hatinya dan amalnya. La yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa
wa a'malikum. Jadi Allah itu tidak hanya melihat dohirnya, hartanya, tidak. Namun yang lebih difokuskan oleh Allah adalah melihat hatinya dan perbuatannya. Hati yang Allah lihat, ya. Apa yang ada di dalam hati? Iman. Yang ada di dalam hati adalah iman. Orang yang beriman mustahil berbohong. Orang yang beriman mustahil ingkar janji. Orang yang beriman mustahil mengkhianati. Allah melihat amal-amal kita, yang tampak maupun tidak tampak Allah melihat. Begitupun Rasulullah, begitu pula orang-orang yang beriman. Kalau Allah sudah memberikan karomahnya, sudah Allah memberikan mujizatnya kepada Rasul, karomahnya kepada orang-orang mukmin, kepada wali-walinya Allah, juga bisa melihat. Yang penting semuanya itu biiznillah. Yang bisa melihat hati Allah. Yang bisa melihat orang itu iman atau tidak Allah. Yang bisa melihat orang itu munafik Allah. Dan juga Rasulullah. Dan juga orang yang beriman yang diberi izin oleh Allah. Kalau Rasulullah melalui mukjizatnya, kalau para mukmin, para wali-walinya Allah dengan karomahnya, semua berasal dari Allah, semua atas izin dari Allah. Saturadduna ila alimil ghaibi was syahadati. Saturadduna, kelak akan dikembalikan semuanya ila alimil ghaibi, kepada alim, kepada zat yang maha mengetahui al-ghaib, terhadap yang gaib, was-syahadati, terhadap hal yang nyata, lahir batin Allah mengetahui. Kita besok akan kembali kepada Allah yang mengetahui yang gaib, yang tersembunyi di dalam hati kita, was-syahadati, dan yang tampak pada zahir kita. Mau ditaruh di mana muka kita tatkala kita besok dikembalikan kepada Allah? Tatkala film-film kita, suara-suara kita ditampakkan oleh Allah, hati-hati kita, kerentek-kerentek hati kita disuarakan oleh Allah, mau ditaruh di mana muka kita apabila kita melakukan kemunafikan dalam kehidupan kita? Pura-pura beriman di luarnya, namun di dalam hatinya tidak sama sekali. Fayunabbiukum, maka Allah akan memberitakan kepada mereka, Allah akan menyampaikan kepada mereka bima kuntum ta'malun, dengan apa kuntum ada mereka menjadi mereka ta'malun, yang mereka kerjakan. Jadi besok di yaumil kiamah, di pengadilannya Allah, tidak ada yang terzalimi sedikit pun. Semua oleh Allah akan diberikan, semua oleh Allah akan diberitakan, kemudian diputuskan. Apa-apa yang kita amalkan, apa-apa yang kita kerjakan, baik berupa buruk maupun baik, semua akan dibalas secara adil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akharuna, dan yang lainnya, kelompok orang yang lainnya, murjaunah, ditangguhkan oleh Allah. Ada kelompok yang ditangguhkan oleh Allah li amrillah, karena menunggu keputusan dari Allah. Imma yu'adzibuhum, bisa saja, mungkin saja diazab mereka oleh Allah. Wa imma yatubu alaihim, dan bisa saja, mungkin saja diterima taubatnya oleh Allah atas mereka. Wallahu alimun hakim, dan ingat bahwa Allah sekali lagi alim, maha
mengetahui lahir maupun batin. Allah Maha mengetahui. Hakimun, dan Allah Maha bijaksana. Tidak moro-moro kita berbuat dosa Allah langsung mengadabnya, tidak. Masih diberi kesempatan lagi oleh Allah. Begitu pula Rasulullah. Begitu pula ulama-ulamanya Allah, pewaris dari Rasulullah. Tatkala melihat orang, tatkala melihat umat Kanjeng Nabi Muhammad melakukan kesalahan, maka kita wajib untuk merubahnya. Tatkala kita melihat kemungkaran, kita wajib untuk merubahnya. Gimana dalilnya? Man ra'a minkum munkar falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi dzalika adhaful iman. Sekali lagi ini tentang keimanan. Kalau kita melihat kemungkaran, kalau kita melihat saudara-saudara kita seiman, seislam, sebangsa setanah air melakukan kesalahan, melakukan kemungkaran, kita rubah dengan tangan kita rubah dengan kekuasaan kita. Kalau kita tidak mampu, kalau kita tidak punya kekuasaan, kita rubah dengan lisan kita menasehati. Kalau tetap tambeng nggak mau, kita doakan, kita ingkari di dalam hati, kemudian kita doakan. Namun ingat, zalika adhaful iman. Mendoakan saja tanpa berusaha apapun, itu selemah-lemahnya iman kita, ya. Makanya Allah itu lebih mencintai mukmin yang kuat, yang punya pangkat jabatan, mempunyai harta. Allah itu lebih mencintai mukmin yang kuat, mukmin yang cerdas, mukmin yang kaya raya, mukmin yang pintar, mukmin yang mempunyai kekuasaan, mukmin yang mempunyai pangkat dan jabatan yang tinggi. Allah jauh lebih mencintainya daripada mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kulli khairun, ya. Jadi mukmin yang kuat itu jauh lebih baik, kata Allah. Jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun kedua-duanya ada kelebihan masing-masing, ada kebaikan masing-masingnya. Pokoknya kalau orang mukmin itu, kalau orang yang beriman itu mau bertempat di mana saja, mau berpijak kakinya di mana saja, pasti akan menurunkan rahmat, akan menjadi berkah dalam kehidupan di sekitarnya. Dirinya barokah, kehidupan sekitarnya barokah, dan tempat yang dipijak itu, tempat yang didiami itu akan diturunkan rahmat oleh Allah. Makanya berimanlah kita kepada Allah, jangan separuh-separuh. Kafah imannya itu, lahir dan batinnya. Makanya belajar, mengaji agar kita tidak BO, agar kita tidak bodoh. Wasarro anwali maksi al-jahlu wasarro
anwali maksi al-jahlu. Sejelek-jeleknya orang melakukan kemaksiatan, orang melakukan dosa, yang pertama adalah karena disebabkan al-jahlu, yaitu kebodohan. Makanya mengaji biar pintar. Jangan sampai kita bodoh. Nabinya pintar, nabinya cerdas, guru-gurunya pintar, guru-gurunya cerdas, masa murid-muridnya bodoh. Masa umat Islam bodoh ya. Umat Kanjeng Nabi Muhammad tidak akan pernah ditinggal, tidak pernah akan ditinggalkan oleh Allah. Walaupun Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal dunia, namun Allah tetap mendampingi umat Kanjeng Nabi Muhammad melalui pewaris-pewarisnya Rasulullah, melalui pewaris-pewarisnya Kanjeng Nabi, yaitu para ulama. Cintailah ulama ya. Cintailah ulama-ulamanya Allah, pewaris-pewarisnya Rasulullah. Jangan hanya menimba ilmu saja, namun cintailah ulama-ulama Allah, cintai guru-guru kita, cintai kiai-kiai kita, ambil hatinya, rebut hatinya, karena hakikat dari keilmuan berada dalam hatinya, berada dalam cintanya. Kalau kita sudah dicintai oleh guru-guru kita, kalau kita sudah dicintai oleh kiai-kiai kita, tandanya kita juga dicintai oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah sudah mencintai kita, tandanya juga Allah mencintai kita ya. Kalau guru kita sudah ridho kepada kita, tandanya Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad juga ridho kepada kita. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad sudah ridho kepada kita, berarti Allah juga ridho kepada kita ya. Orang tua jisim, orang tua kandung kebanyakan melihat dari sisi materi saja. Ingat, orang tua kandung, orang tua jisim hanya melihat anak-anaknya dari sisi dohiriyah saja, dari sisi fisiknya saja, dari sisi dohirnya saja. Namun kalau orang tua yang hakiki, yaitu para guru-guru kita, para kiai kita, melihatnya adalah uhrawinya, batinnya, sambungannya, keimanannya, ketakwaannya kepada Allah. Itu bedanya. Makanya orang tua itu dibagi dua. Ridho kedua orang tua itulah merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama orang tua jisim, orang tua kita, orang tua kandung kita, bapak dan ibu kita, abah dan umi kita, papi dan mami kita. Namun orang tua hakiki adalah guru-guru kita yang mengajak kita lebih dekat kepada Allah, mengajak kita untuk lebih bertakwa kepada Allah. Kedua orang tua inilah yang kita harus mendapatkan ridho dari mereka. Ridho kedua orang tua kita inilah merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Allah fi ridal walidaini wa subdullah fi subdil walidaini. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dhakkirna minhuma wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan
ya Rabbal Alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.